Kita semua sibuk dengan tugasnya masing-masing, apalagi Pak Ketum. Karangga juga nyiapin acara, kalau aku nyiapin program sebagai road to FFI-nya ya, kita mau ngapain aja. Mas Budi lah yang paling pusing menyiapkan penjurian. Iya. Sekarang udah mulai sebenarnya Mas, dari sekarang udah mulai. Produk penjurian itu sejak bulan April ya. Dan Morgan juga yang akan ikutan sibuk dengan kegiatan Mengikuti perjalanan cahaya. mengikuti perjalanan tahun ini. Jadi ya sibuk tapi menyenangkan karena timnya udah solid dari kita udah tahun ketiga ini ya, udah tahun ketiga. Jadi ya semoga lancar yang tahun ini. Prilly mungkin bisa dijelasin pertimbangannya memilih Morgan sama Nirina apa sih tahun ini? Pertama aku udah nontonin Morgan dari aku SMP. Fans ya? Udah dari SMP Morgan udah menghiasi layar kaca di saat aku masih culun di sekolah, udah nontonin Morgan gitu. Dan ngefans banget sama karya-karyanya, sama aktingnya juga. Dan sebenarnya kalau Duta itu kan pasti diskusi sama Karangga yang acara nih. Karena Duta itu kan pasti akan terlibat dan akan mengisi acaranya kan. Kayak tahun lalu Sheila sama Karindo tiba-tiba nyanyi musikal. Akhirnya pesan dari Karangga, tolong cari Duta yang berbakat, multi talenta, bisa nyanyi. Siapa lagi kalau nggak Morgan gitu kan, bisa nyanyi, main film, tahun lalu juga udah masuk nominasi, terus berkarya gitu dari layar televisi sampai layar lebar. Jadi aku rasa Morgan sosok yang pas untuk merepresentasikan tema FFI tahun ini juga. Begitupun juga Kak Nirina, Kak Nirina juga udah menang FFI juga, terus juga aktingnya luar biasa, selalu menginspirasi kita semua sebagai aktor dan multi talenta juga. Jadi ya digabungkan dua. Aku tambahin dikit ya, April ya. Jadi kalau melihat Morgan memang kami gitu, Morgan konsisten dengan profesinya dan pada akhirnya Morgan bisa membuktikan dia bisa bermain dengan multi role yang luar biasa yang berbeda-beda. Dia lompatannya juga besar, jadi kami di komite memilih dia secara kreatif pun apa yang Prilly bilang tadi benar, kami biasanya membutuhkan talent-talent yang bisa berbagai macam role juga. Jadi aku pikir Nirina dan Morgan is a great combo. Itu satu Boleh nambah nggak aku? Jadi kenapa dutanya adalah Mbak Nirina dan juga Morgan, karena ini juga menghiburkan lintas generasi. Betul. Jadi ini yang juga tapi penting kita ini juga festival mundur menjadi satu ruang di mana generasi ya berbeda bisa sedang film di peran apapun sedang saya akan lengkap. Itu juga dari sisi keterwakilan gender ya, ada laki-laki, ada perempuan. Kita ini beda semuanya sama. Ada Bayu. Mas Bayu, Nirina sama Morgan itu satu-satunya nama atau sebelumnya ada kandidat lain? Sebenarnya dari obrolan diskusi bersama Mbak Prilly dan Mas Rangga itu memang mereka lah yang istilahnya scouting, dan jujur waktu itu kembali lagi kepada prinsip dan juga filosofi dari FFI yang tadi juga dijabarkan sama Mas Budi. Kita ini kalau bicara film dan bicara sinema, kita bicara cerita, storyteller. Dan kalau saya pun juga kebetulan sahabat dari Nirina dan juga Morgan ini salah satu bakat yang sangat luar biasa. They're great storytellers. Mereka mampu untuk memperdayakan semua kapasitas mereka untuk menceritakan cerita yang relevan untuk Indonesia. Jadi di saat saya melihat Morgan tahun lalu dan beliau juga masuk nominasi itu sangat luar biasa sekali. Nirina lewat film sebelumnya bersama Yandi ya, Yandi Lawrence, di mana beliau pun juga sempat mendapatkan apresiasi dari Bela Citra. Jadi idenya Mbak Prilly sama Mas Rangga itu udah kayak tepat gitu. Jadi saya rasa Mas Morgan dan juga Mbak Nirina udah representasi yang harapannya juga bisa terus mendorong dan mensupport ekosistem perfilman. Oh enggak, tadi ya pelajaran dia. Jadi sebenarnya itu bukan nyangka ya. Terus dia juga ganteng sih. Bukan nyangka sih, tapi balik lagi kan, maksudnya ketika dapat kesempatan ini, akhirnya setelah ngobrol juga sama Prilly, akhirnya muncul kata gas. Sebenarnya ini seperti yang saya bilang tadi ya,
ini juga bisa jadi kesempatan buat saya gitu, karena saya juga wawasannya masih belum terlalu banyak tentang sinema Indonesia gitu dari tahun-tahun dari mana gitu. Jadi sebagai pelaku industri saya harusnya lebih paham dong dibanding orang luar gitu. Jadi semoga ada kesempatan ini saya bisa menambah wawasan juga, bisa belajar juga, ternyata ada master-master. Kita boleh ikut ya? Boleh dong. Itu yang saya tunggu-tunggu gitu. Jadi selain bisa apa ya merepresentasikan Festival Film Indonesia tahun ini ke masyarakat, saya juga bisa belajar. Ada belum? Apaan sih pasti ada. Berapa kilo? Ya kita nikmatin aja lah, jalanin aja. Karena ini kan ngalir aja, karena ini balik lagi saya melihatnya sebagai satu perjalanan baru lagi gitu. Jadi sama teman-teman yang udah solid, saya istilahnya penumpang baru nih, ya udah kita jalanin aja, kita ikutin aja loh. Tapi yang pasti Festival Film Indonesia ini, ya Festival Film Indonesia 2026 itu semoga dengan adanya tadi nomination week, Master Class itu juga bisa menambah banyak peminat ya, selain untuk pelaku industri juga untuk masyarakat. Udah gas. Gas. Morgan nanti kan bakalan sibuk nih dengan FFP gitu. Terus ada apa namanya kerjaan yang terpaksa pending dulu atau menolak kontrak gitu atau gimana? Ya sih, so far aman bisa diatur. Kita mau use finance schedule. Sejauh ini aman sih, sejauh ini aman. Morgan tertarik juga nggak sih bergabung di Saya sih bukan tipikal yang ngoyo, tapi ini mungkin bisa menjadi awal dari perjalanan itu ya. Saya belum tahu depannya kayak gimana, cuman ya kita cherish this moment aja. Siapa tahu jadi ketua komite ya, sama ya. Kalau diri sendiri berat nggak sih? Semua itu akan ringan kalau kita menjalankannya dengan hati yang lapang gitu ya. Pasti menjalankan sebuah acara nggak luput dari kritikan dan masukan, tapi aku melihatnya kritikan dan masukan itu karena orang-orang itu sayang sama industri filmnya, jadi pengen FF itu memberikan yang terbaik, bisa menjadi wadah untuk semua orang. Nah, tugasnya komite di dalam FF adalah mendengarkan gitu, mendengarkan dan reality check apakah kritik dan saran yang diberikan ke kita bisa kita lakukan di dunia nyata, karena kan banyak saran tapi belum tentu bisa dilakukan gitu kan. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa membuat FFV lebih baik lagi dan itu sesuai sama realita, pasti sebisa mungkin kita akan tahu dan kita akan lakukan gitu. Makanya setiap harinya komite selalu berdiskusi, selalu mengevaluasi. Dari kemudian juga ada perubahan tahun ini, itu kan juga merupakan perkembangan dari yang ada dari tahun-tahun berikutnya, dan evaluasi juga dari kita semuanya. Program juga kita evaluasi lagi sama teman-teman komite, kira-kira apa lagi ya Kak program yang bisa lebih baik lagi dari tahun lalu, tema juga sampai acara. Dan ya kita di sini tugasnya adalah melayani industrinya dan memberikan yang terbaik gitu. Enggak dong, jangan menyerah. Semangat.